Pagi buta pergi ke rumah Arif. Di sana disuguhi kopi tambah sip. Agar webmu lebih interaktif, tambahi saja program JavaScript. Ayo Mas Ari, ndang diseruput kopine. Halo Sobat TK semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya kita diberi kesehatan untuk bisa belajar tentang teknologi informasi. Masih bersama saya Ari Kurniawan di channel Sobat TK, channel edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kali ini kita akan mulai membahas yang namanya JavaScript ya. Secara khusus untuk awal kita akan mempelajari bagaimana kita menuliskan JavaScript pada sebuah dokumen web. Nah, di layar sudah saya munculkan ada dua ini ya bagian. Ini adalah browser yang sebelah kiri, ini browser Chrome yang digunakan. Kemudian sebelah kanan itu adalah VS Code, di mana script yang kita lihat ini adalah hasil dari kita mempelajari video yang sebelumnya, yaitu tentang cara penulisan CSS atau Cascading Style Sheet. Karena di dalam penulisan CSS kita bisa menggunakan tiga cara: inline berada di dalam elemen, kemudian embedded di dalam satu dokumen file, kemudian kita tuliskan secara terpisah atau eksternal. Nah, ini yang kita terapkan pada sebuah dokumen HTML yang kita namakan ini kemarin 3_external HTML. Nah, jadi HTML khusus HTML. Terus kemudian di sini style sheet khusus style sheet. Nah, sekali lagi kali ini kita akan mulai mempelajari bagaimana sebenarnya kalau kita mencantumkan JavaScript di dalam dokumen ini ya. Nah, bagi yang belum melihat videonya silahkan lihat video pertama, yaitu tentang HTML5, bagaimana kita membuat tabel dan sebagainya ya. Kemudian yaitu tentang penulisan CSS juga sudah ada di channel Sobat TK. Nah, sekarang ini kita akan kembangkan lagi, yaitu membuat di JavaScript. Jadi ini kita sudah letakkan ya di dokumen ini 010501 penulisan CS ya. Namanya 3 HTML. Nah, ini kita akan ubah ya. Misalnya begini, 1 JS begini ya. 1_JS saja kita simpan. Nah, sekarang kita mulai ya, kita kan menggunakan ini ya live server. Kita dibuatkan port 5500 seperti ini. Coba ini kita ganti 1_JS. Ini ya sekarang. Nah, tampilannya sama karena kita belum menambahkan script apapun. Nah, sekarang kita mulai menuliskan JavaScript pertama. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bisa dijalankan di klien. Dan klien yang dimaksud adalah kemampuan browser atau web browser untuk menerjemahkan perintah-perintah JavaScript, atau disebut script karena memang termasuk bahasa pemrograman scripting language. Jadi bahasa ini tidak perlu dikompil, tapi cukup diterjemahkan saja menggunakan interpreter yang sudah ada di web browser. Nah, mungkin di video sebelumnya juga sudah pernah kita bahas mengenai konsep client and server, dan di sana kita menuliskan salah satu cara penulisan di dalam sebuah dokumen. Nah, sekarang kita mulai tahap pertama, yaitu bagaimana kita menuliskan sebuah perintah di JavaScript yang berada di dalam elemen. Ya, karena di sini kan ada elemen H3, table dan seterusnya. Contoh ya, di atas ini ada H3, tulisan belajar CSS inline yang ini. Nah, kalau misalnya saya ingin menambahkan sebuah katakanlah
event ya, trigger yang ada di sini ya, H3 contoh misalnya saya pakai event on click. Nah, ketika saya menuliskan di elemen H3 saya nulis on gitu, kita sudah diberikan pilihan. Ada on about, ada on blur, on can play, on change, on click ya, on double click, on drag dan sebagainya. Kita pilih saja on click ya. On click, ketika nanti kita klik kita akan jalankan perintah apa. Begitu saja sebenarnya. Semudah itu. Yang paling gampang misalnya begini. Alert ya. Kurung buka, kurung tutup. Nah, begini. Kita buatkan tulisan di sini. Halo, saya JS. Misalnya begini. Ya. Kita simpan. Save. Nah, ini ya kita sudah simpan. Sekarang ini kita klik ini. Bagian atas ya. Kita klik. Nah, jadi yang memunculkan ini adalah JavaScript. Halo, saya JS. Selesai. Nah, semudah ini ya. Jadi misalnya saya nggak ingin menuliskan halo JS. Kita tulis yang lain contoh. Ya, kita coba pakai fungsi yang lain ya. Kita gunakan contoh atau di tempat yang lain ya. Misalnya di bagian ini bagian bawah ya. Ini misalnya yang H3 di sini saya tambahi contoh saja di situ ada on ya. Tadi sudah kita gunakan on click ya. Di sini ada macam-macam ya, ada on focus ya. Sekarang kita coba on mouse over ya. On mouse over. Nah, ketika nanti ada pointer mouse itu lewat di atas H3 yang bagian bawah itu, nah di situ akan dikerjakan. Jadi ada on mouse over itu adalah event yang dibangkitkan dari event yang ada di mouse. Ya, ketika kita nulis on ya pilihannya sangat banyak. Jadi kita leluasa ya, masing-masing elemen ini kita bisa berikan event. Ya, sama misalnya tadi menggunakan alert. Misalnya sekarang saya akan manfaatkan yang lain. Contoh, ya, kalau mulai bahasa pemrograman itu kan misalnya begini, ya, saya akan menuliskan buat variabel. Ya, ini kan namanya bahasa pemrograman pasti ketemu variabel. Variabel D misalnya sama dengan new date, kurung buka, kurung tutup, ya. Ya, saya punya variabel namanya D. Terus misalnya ya, contoh ya, langsung saja contoh kita buat alert saja. Biar alert D untuk apa ya? Kalau kita membuat program itu kan kita perlu melakukan tracing variabel. Nah, yang paling mudah kita melacak variabel ya begini. Alert D. Kita simpan ya, kita simpan. Nah, saya oke. Ya, oke. Nah, jadi ini bagian bawah ini kan ada sebuah area yang panjang. Kalau misalnya ini bagian bawah ini mouse saya letakkan atau saya lewatkan tulisan ini bagian bawah, lewat sini saja. Nah, akan alert D. Di situ muncul variabel D itu adalah menunjukkan tanggal komputer saya, tanggal klien ya. Mungkin tadi ini tadi kan lewat di luar tulisan ini bagian bawah. Saya lewat sini sebelah kanan. Nah, ini kok keluar ya. Ini sebenarnya nanti kalau kita membuat web kita perlu pintar-pintar melakukan tracing. Nah, seperti ini kalau kita lihat H3 ini areanya seberapa jauh. Makanya kita perlu misalnya membuktikan ya, areanya seberapa jauh. Kita tulis saja sementara di situ ya. Style background ya, background color saja biar gampang, yellow. Kita simpan. Nah, di sini ya. Coba perhatikan kalau span kita tambahkan style sama dengan background color. Misalnya kita coba aqua.
sekarang perhatikan di sini ya, ada H3 dengan halo saya CSS. Ya. H3 kita buat ini langsung full. Kita dibuatkan area H3 itu mulai sini sampai sini. Ini kan style sheet ya. Span hanya sekian sampai sekian. Ada beberapa elemen HTML yang disebut nanti ketika mengkategorikan area dari sebuah elemen. Ini kalau kita membuat H3 div misalnya, ini dinamakan blok ya, blok. Sementara yang ini disebut span inline. Nah, begini ya. Contoh ya. Jadi ketika terlihat di situ, cara paling mudah gitu, memberikan warna background agar kita bisa memastikan area elemen ini sampai mana. Makanya ketika kita lewatkan di sebelah sini pun, nah di situ on mouse overnya langsung menjalankan perintah 2 ya, yaitu membuat variabel D dimasukkan di variabel D ya, date, kemudian langsung ditampilkan seperti ini ya. Mungkin ada yang cara yang lain ya, misalnya saya nggak ingin meletakkan ini di alert seperti tadi ya. Itu kan tadi muncul sebuah pop up box ya, namanya box alert ya. Sekarang D kita arahkan atau kita manipulasikan ke span yang bagian bawah. Nah, ini span ini kita buat ID ya sebagai identitas yang nanti untuk mendapatkan nilai dari JavaScript. Nah, dari sini ya, on mouse over sudah kita dapatkan variabel D, kemudian untuk merubah dokumen titik, nah get element by ID ya, ID-nya kita tuliskan di sini target, nah, gini, menggunakan metode atau kita ubah propertinya ya, propertinya inner HTML D ya. Nah, kita simpan. Sekarang kita lihat di sini. Nah, jadi ketika ada mouse yang melewati bagian H3 yang di atas, ini bagian bawah itu, nah JavaScript akan selalu merubah elemen yang ada di bawah span ya, karena ID target. Nah, itu selalu berubah ya. Nah, ini cara penulisan inline atau berada di elemen JavaScript ya, karena JavaScript ini kan setelah browser ini di load atau dibaca oleh JavaScript, HTML-nya strukturnya sudah terbentuk, stylenya sudah dijalankan. Nah, JavaScript ini sebenarnya baru bisa bekerja kalau dijalankan. Nah, cara menjalankan JavaScript ya, contohnya tadi yang di atas adalah melewati cara on click seperti ini ya. Ada event yang menjalankan ya perintah-perintah JavaScript yang ada di inline tadi ya. Nah, contohnya ini kan halo saya JS itu kan karena ada klik di sini. Karena di sini pakai on click. Sementara yang di bawah dibangkitkan oleh on mouse over. Ya, begini. Jadi ini kalau kita coba refresh. Nah, perhatikan saya refresh, di bawah itu tulisannya halo saya CSS yang bawah ini. Ya, halo saya CSS. Baru ketika ada mouse-nya bergerak di atas ini bagian bawah, on mouse over. Nah, baru JavaScript ini dijalankan, yaitu memanipulasi atau merubah span dengan ID target. Nah, ini cara yang kita sisipkan di dalam elemen JavaScript-nya. Nah, kemudian sama ya. Kalau nanti program JavaScript kita itu semakin lama
mungkin semakin banyak. Dari sini saja terlihat ya, bahwa program kita jadi kelihatan tidak rapi ya. Coba yang CSS atau style ini kita hapus ya. Nah, ini kan tadi untuk melihat ya area dari H3 dan span. Nah, kan begini. Ya. Nah, ini kan programnya ya. Sekarang kita lihat dokumen kita sudah tidak kelihatan enak untuk dilihat karena di sini banyak kumpulan perintah atau sintak JavaScript. Yang di bawah malah dua baris perintah ya. Karena masing-masing perintah kan dibatasi titik koma. Nah, cara ini yang sebenarnya juga kurang bagus. Nah, otomatis perlu kita buatkan cara agar ini lebih rapi, yaitu kita kumpulkan saja ke dalam blok elemen script. Nah, caranya sama. Misalnya ini kita hapus saja ya. Kita hapus begini ya. Kita misalnya buatkan fungsi karena nanti harus kita kumpulkan jadi fungsi karena di situ kan ada dua perintah ya. Kita harus kumpulkan jadi fungsi. Misalnya fungsinya kita buat B kurung buka kurung tutup ya, itu fungsi. Nah, kita buatkan aja di bawah sini ya. Atau sebenarnya begini ya. Ini kita save as dulu ya. Nah, biar nanti untuk belajar yaitu 2JS. Nah, 2JS ini juga sama. Nah, begini 2JS. Nah, berikutnya program-program yang berada di sini kita akan kumpulkan ya. Kita akan kumpulkan langsung saja ya, saya cut Ctrl X, saya buat fungsi B begini saja ya. Nah, di sini kita tinggal nambahi script. Nah, begini kita buat fungsi function B kurung buka kurung tutup kurung kurawalnya di sini. Nah, cukup begini. Biar rapi sebenarnya kan program begini ya. Kita simpan. Nah, sekarang ini sudah kita simpan, otomatis ini juga masih jalan ya. Nih ya. Sama yang atas pun bisa kita pindah kalau ingin kita pindah ya. Tapi ini kan hanya fungsi alert saja ya, tidak seberapa. Tapi nggak apa-apa, misalnya kita sekalian rubah di sini A kurung buka kurung tutup. Nah, di sini ada kita buatkan function A kurung buka kurung tutup. Jadi kebetulan saja function A dan function B tidak ada argumen yang dimasukkan ya. Di sini kan belum ada argumen yang dimasukkan ya. Nah, di sini. Nah, ini kalau saya refresh, nah masih jalan seperti tadi. Tapi paling tidak dengan cara ini skrip kita sudah mulai rapi. Nah, perhatikan di sini tidak ada skrip yang sintak JavaScript yang bertebaran di dalam elemen. Jadi cukup fungsinya saja. Ya. Nah, di sini sebenarnya bisa lebih bagus yaitu type-nya ditentukan begini ya. Teks JavaScript. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ya. Ada tabel namanya class ya, tbl1. Terus di sini ada tbody. Ya, tbody. Di sini tbody isinya adalah random. Jadi ini kalau misalnya saya hapus seperti ini ya. Kita simpan. Nah, ini kan memang berkurang satu. Nah, namanya saja bahasa pemrograman pasti ada looping. Contoh kalau saya misalnya membuat skrip yang ada di tengah sini. Nah, skrip ya, ini biar nanti mempelajari logikanya dulu ya. Ini
Sekarang kita buat looping di dalam T-body ya. Nah, terus kita buat isi dari table row ya, ada 3 kolom. Nah, di sini ada TR, TD dan seterusnya. Nah, TD yang pertama coba kita berikan variabel i-nya. Nah, variabel i kita buatkan di sini karena di situ concatenate, kita buat begini. Nah, 10. Ini kalau kita isi 5 jadi 5 ya. Kalau misalnya di sini kita berikan nama seperti tadi, Agus, di sini Surabaya misalnya. Nah, loopingnya sebanyak 5. Nah, cara ini pun juga bisa kita buat terpisah sehingga kita masukkan di dalam skrip. Nah, cara ini kan skripnya nyisip di dalam T-body. Nah, ini cukup diambil saja misalnya ya. Kita cut ya. Skrip ini tidak dipakai. Nah, begini. T-body-nya biarkan kosong, nggak usah diisi. Kalau ini kita save ya kosong, biar nanti isi dari JavaScript, isi dari T-body akan diisi oleh JavaScript. Kita buatkan fungsi di sini, function. Ya, misalnya fungsinya tabel begini ya. Kita buat fungsi begini, kurung awal, buka tutup. Ya. Kita paste di sini. Nah, sekarang di sini dokumen write ya. Karena tadi berada di dalam dokumen atau elemen T-body. Nah, ini caranya sama. Ini bisa kita letakkan di dalam sebuah variabel, kita tampung di dalam variabel ya. Kita cut. Nah, kita taruh di sini misalnya karena ini looping ya. Kita buatkan di sini contoh begini saja ya. Kita buat variabel namanya T, nah, kosong begini teks. Nah, karena ini looping ya, looping 1 2 3 itu langsung di concatenate ya. Artinya disambung nanti di dalam looping sebanyak 5 kali. Contoh di situ kan 5 kali. Nah, di sini kita letakkan T ya, sama dengan T plus. Nah, begini. Kita simpan. Nah, ini kita letakkan di luar ya. Di looping dulu. Nah, ya, kita hapus. Hasil looping ini nanti kita letakkan di T-body. Contoh T-body di situ kita buatkan saja. Contoh di sini T-body ya. Kita buat ID sama dengan T gini saja. Atau nggak apa-apa misalnya kita tulis saja T-body. Toh itu kan ID ya, T-body. Kita letakkan di sini sama caranya dokumen titik get element by ID. Nah, namanya adalah ID T-body ya. Nah, inner sama dengan ini T. Kita simpan. Nah, sudah ya. Ini belum kelihatan hasilnya karena sekali lagi fungsi tabel ini harus dijalankan baru menjalankan perintah ini. Nah, caranya sebenarnya bisa kita buatkan klik ya. Contoh saja misalnya kita buat button saja di sini. Button. Ya. Klik ya begini. Nah, misalnya on klik sama dengan
tabel kurung buka kurung tutup manggil fungsinya, kita simpan ya. Nah ini kalau saya klik, nah ya, ya. Nah biar kelihatan ini berubah angka 5 ini, kita coba buatkan tambahi random ya. Kita random saja di sini. Ini variabel i ya, misalnya kita berikan variabel angka begini saja ya. Ini nanti buat variabel angka. Nah, di sini ada variabel angka, random itu ada objek math. Nah, begini titik random. Nah, math random ini sebenarnya isinya adalah angka 0 sampai 1. Nah, paling gampang nanti kalau kita membuat JavaScript, kita perlu buatkan misalnya alert angka. Ya, biar kelihatan. Ya, kita tahap per tahap. Kita simpan. Ini kita klik. Nah, kurang T, kita simpan. Nah, perhatikan di sini hasilnya seperti ini ya. 0,6 ya. Klik 0,15. Klik. Nah, klik 0,02. Jadi agar ini mendapatkan nilai yang bulat ya, yang bulat, kita perlu kalikan 10 ya. Perlu kalikan 10. Nah, di sini dikalikan 10. Coba kita simpan lagi. Klik. Nah, 9. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, ya. Meskipun di situ hasilnya koma ya. Sama for itu diambil bulatnya. Makanya ini alertnya kalau sudah selesai atau sebenarnya nanti bisa dibuat dibulatkan ya. Nah, begini agar lebih bagus ini. Ini dibuat ada namanya objek math itu adalah floor. Ya. Yaitu diambil bulatnya ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, kita simpan, kita klik. Nah, hasilnya 2. Langsung di random ya 2. Klik. Nah, 1. Klik 2 ya. Otomatis paling rendah adalah 0 ya. Kalau 0, sekian hasilnya 0. Biar enggak ketemu 0, ini ditambah 1. Kita simpan. Nah, ketika kita simpan, refresh, perhatikan di sini ya belum dijalankan JavaScript-nya. Nah, agar JavaScript table ini dijalankan pada saat dokumen ini dibaca oleh browser pertama kali, ada pada saat load. Nah, di sini ada atribut di dalam body itu on load. Nah, itu sudah ada tuh di pilihan pertama ya. On load. Nah, kita tabel kurung buka kurung tutup. Kita simpan. Nah, itu langsung keluar 5 ya. Ini kita hapus ya karena sudah selesai. Kita simpan. Nah, 5. Jadi kalau ini kita refresh, nah dia sudah berubah. Di random langsung. Kalau klik ini ya itu juga ikut berubah. Nah, ya. Nah, ini adalah cara kita membuat JavaScript dalam satu dokumen dengan HTML. Nah, caranya gini nih. Nah, sekarang bisa diperhatikan ya. Nah, dokumen kita sudah mulai panjang ini ya, ketambahan JavaScript ya. Nah, kita menggunakan cara ketiga yaitu seperti CSS ya. Kita buat eksternal JavaScript ini
akan kita pecah, kita pisah dari HTML. Nah, biar mudah ini saya save as dulu. Nanti ini file ketiga. Ini sekaligus 3JS begini ya. Nah, caranya sama dengan tadi ya. Seperti eksternal CSS ya kita bisa. Ini yang ada di script, ini cukup di copy atau di cut langsung. Nah, kita cut, kita buatkan satu file, kita paste di sini, kita simpan. Kita letakkan di folder boleh atau di dokumen satu level dengan file pemanggilnya. Ya, contoh saja ini saya buat eksternal, sama nggak apa-apa ya, yang penting kan extensionnya JS. Eksternal JS. Nah, khusus JavaScript kita tidak perlu lagi menuliskan script /script ya, sama dengan di CSS tidak lagi menuliskan style/style ya. Kemudian sama ini kalau saya simpan ya, saya simpan begini. Nah, perhatikan ini klik semuanya mati ya, JavaScriptnya nggak ada sekarang. Ini diklik juga nggak mau ya, karena ketika ini ada on click, on mouse over ya, tabel-tabel di sini tuh nggak ada semuanya karena berada di eksternal. Nah, untuk menyambungnya sama, cukup ditambahi saja di sini. Nah, kita buat baris begini, kita tambahi saja source-nya di mana, src petik. Nah, kita bisa milih ya, eksternal JS. Nah, kita simpan. Nah, ini langsung berfungsi kembali ya. Klik, 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 klik ya. Nah, bisa kita lihat script kita sekarang jauh lebih ramping. Sudah ada eksternal CSS-nya ya. Tampilannya ada warna, ya, ada garis ya seperti ini. Terus kemudian ada programnya yaitu JavaScript, juga kita letakkan eksternal. Jadi nanti ketika kita membuat dokumen, perhatian kita tidak lagi campur aduk seperti tadi ya. Seperti video yang pernah kita buat, dalam satu file ya. Ingat, dalam satu file ada HTML, ada JS, ada CSS, ada PHP, ada SQL dalam satu dokumen. Nah, itu tetap bisa jalan karena memang kemarin materinya tujuannya biar tahu ya perbedaan masing-masing fungsi dari kelima bahasa. Nah, sekarang mulai kita harus tertib membuat format dokumen web ini akan lebih ramping. Nah, artinya nanti pengelolaannya lebih mudah. Contoh ini kan sudah kita pisah ya, HTML sendiri, JS sendiri, eksternal CSS sendiri. Nah, nanti ini pun masih perlu kita rapikan lagi. Misalnya karena nanti dokumen ini akan semakin banyak, kita buatkan folder tertentu, misalnya folder JS digunakan khusus untuk JavaScript saja. Nah, ada folder CSS untuk CSS saja ya. Karena nanti kalau kita perhatikan di dalam, nah di sini ya, di dalam dokumen ini bisa kelihatan ya. Nanti kalau HTML ini semakin banyak ya, kemudian CSS semakin banyak, tentu akan memusingkan karena foldernya jadi satu. Makanya nanti dibiasakan, misalnya kita sekaligus ya, kita buatkan misalnya kita membuat folder JS, terus kemudian kita buatkan folder CSS begini. Nah, nanti kita pindah saja ini, CSS kita pindah ke CSS, JS kita pindah ke JS. Nah, struktur dokumen kita sekarang sudah kelihatan rapi. Tapi coba perhatikan di bawah ini. Nah, perhatikan ini ya. Dokumen kita sudah kacau ya. Tampilannya kembali lagi seperti HTML ya, karena kehilangan stylenya dan kehilangan programnya. Nah, jadi
HTML ya seperti ini. Sekarang perlu kita rubah karena kita ubah href dan src-nya karena ini kan sudah berubah, berpindah tempat ya. Misalnya ini saya hapus ya. Di sini tadi CSS pindah ke CSS. Nah, coba kalau saya simpan, nah langsung dia fungsi kembali. Yang JS pun sama, ini kan belum bisa ya karena eksternal JS-nya pindah ke folder JS. Nah, seperti ini. Nah, ya. Karena foldernya berada letakkan di folder masing-masing. Nah, begini ya, karena CSS sudah pindah, JS pindah. Nah, cara inilah sebenarnya yang disebut ketika nanti kita mengambil dokumen memang ada dua istilah addressing, pengalamatan, yaitu absolut dan relatif. Nah, yang kita terapkan ini tadi adalah relative addressing. Ya, bahasa relatif itu kan melihat kondisi atau letak dari dokumen yang manggil dan dokumen yang dipanggil, dokumen yang disisipkan. Karena dokumen yang disisipkan tadi CSS-nya pindah ke folder CSS, ya, JavaScript-nya pindah ke folder JS, otomatis hilang karena yang dipanggil sudah pindah. Makanya di sini perlu kita tambahi foldernya depan letak masing-masing dokumen CSS dan JS. Makanya disebut ini adalah cara membuat dokumen yang melibatkan file yang lain yang disebut relative addressing. Nah, yang satu disebut absolute addressing. Nah, kalau absolute nanti pemanggilannya dari manapun itu adalah tetap. Biasanya di depan itu ada metode atau protokol. Misalnya depan http://IP atau domain. Nah, berarti kan cara pemanggilan ini itu namanya absolut atau sama atau tetap. Ya. Nah, demikian cara penulisan JavaScript ya dengan 3 cara, yaitu menyisipkan di dalam elemen, terus di dalam dokumennya kedua, terus kemudian cara eksternal. Mudah-mudahan jelas penjelasannya. Terima kasih sudah belajar bersama channel Soboteika. Ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi lain waktu dengan saya Ari Kurniawan di channel Soboteika, channel edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.